Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 10 istilah yang wajib kita ketahui dalam internet. Yang pertama yaitu ada browser. Browser merupakan perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber data atau informasi pada internet. Browser itu kan sebuah software ya. Nah, sebuah software yang biasanya itu ada Mozilla Firefox, ada Chrome, atau ada juga Internet Explorer ya. Nah, di sini saya menggunakan browser bernama Chrome ya. Oke, kita coba buka. Nah, inilah tampilan browser Chrome yang saya punya. Selanjutnya yang kedua yaitu www ya. Nah, www ini yaitu merupakan singkatan dari World Wide Web, yaitu merupakan kumpulan sumber daya internet yang dapat diakses dan dicari oleh browser. Oke, jadi www ini merupakan sumber daya. Nah, di sini pun di www ini semua sumber daya apapun ada yang kita butuhkan gitu ya di sini. Terus yang ketiga yaitu ada search engine atau mesin pencari. Jadi saking banyaknya sumber daya yang ada di www ini, maka dibutuhkanlah sebuah mesin pencari. Nah, mesin pencari ini ada beberapa macam, ada dari Google, ada dari Yahoo, ada dari Bing. Nah, di sini yang paling populer biasanya kita menggunakan Google untuk mesin pencariannya gitu ya. Oke. Yang keempat yaitu ada domain. Nah, domain ini adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah server jaringan internet tanpa menggunakan IP atau internet protokol kayak gitu. Jadi kalau misalkan IP itu kan bentuknya angka gitu ya. Jadi angka itu kalau misalkan manusia mengenalnya itu sangat sulit gitu ya. Contoh misalkan IP dari komputer saya ini, misalkan kita cek dulu ya di CMD berapa sih IP komputer saya gitu ya. Misalkan IP config IP config. Oke. Nah, jadi alamat IP sebuah komputer itu biasanya dalam bentuk angka gitu ya. Nah, dengan adanya domain, angka tersebut digantikan dengan beberapa karakter lain seperti huruf gitu ya, yang mudah dipahami kayak gitu. Nah, domain di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada top level domain atau TLD, yang kedua ada second level domain atau SLD, dan yang ketiga ada subdomain. Nah, yang pertama yaitu top level domain atau TLD. TLD merupakan jenis domain yang sering digunakan secara publik ya gitu ya, baik perusahaan maupun perorangan. Tipe domain ini begitu populer dan mudah dihafalkan. Oke. Nah, tipe domain TLD ini dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama ada generik, secara generik. Nah, domain secara generik ini umumnya bisa digunakan oleh siapapun. Nah, contoh misalkan ada .com. Biasanya .com ini untuk situs komersial gitu ya. Terus ada juga .org. Nah, kalau yang .org yaitu untuk organisasi, dan juga ada .net biasanya untuk jaringan gitu ya, network. Nah, ada juga nih biasanya .info gitu ya. Biasanya untuk platform informasi kayak gitu. Nah, yang kedua berdasarkan country code gitu ya. Country code berdasarkan penamaan geografis suatu negara. Misalkan ada kita biasanya kita nemu misalkan .id. Nah, .id ini menunjukkan bahwa domain dari negara Indonesia gitu ya. Terus ada .jp, biasanya itu dari Jepang, dan misalkan ada dari Tiongkok, biasanya itu .cn. Terus ada dari Kanada misalkan .ca gitu ya. .ca. Oke, terus yang ketiga dari TLD ini ada tipe premiumnya juga gitu ya. Biasanya domain yang penamaannya dapat di custom. Kalau yang premium biasa kita temukan pada
suatu situs alamat web, misalkan ada .travel gitu ya dalam alamat webnya. .travel yaitu biasanya untuk website travel, ataupun biasa ada .doktor misalnya pernah kita temukan gitu ya, .doktor gitu ya. Nah, dokter biasanya untuk di dunia kesehatan gitu ya. Lalu yang kedua, yang pertama tadi TLD, yang kedua yaitu second level domain atau SLD. Nah, SLD ini merupakan turunan dari TLD yang bertujuan untuk digunakan lebih spesifik lagi. Misalkan ada .co.id misalkan ya, .co.id. Nah, ini biasanya .co.id ini untuk kalangan corporate gitu ya. Terus ada juga .ac.id. Nah, ini .ac.id misalkan nih misalkan .ac.id ada dari misalkan BSI nih. bsi.ac.id misalkan kayak gitu ya. Nah, ini biasanya untuk .ac.id ini untuk akademi atau universitas gitu ya. Lalu ada juga misalkan ada .biz.id gitu ya, .biz.id. Nah, ini .biz.id biasanya untuk komunitas bisnis kayak gitu. Oke. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu ada subdomain. Nah, subdomain ini biasanya untuk membuat subinformasi yang terlepas dari domain utama agar lebih memudahkan pengunjung untuk mengakses konten tertentu yang lebih spesifik kayak gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan di sebuah website bsi.ac.id ada menu lainnya yang merupakan submenu dari web bsi.ac.id ini. Misalkan kalau kita klik yang ini, nah jadi di sini ada tambahan student.bsi.ac.id kayak gitu. Nah, halaman student ini masih berhubungan dengan halaman utama yang di BSI ini kayak gitu ya. Oke. Nah, yang dimaksud subdomain itu yaitu yang ini, student ini kayak gitu ya, student.bsi.ac.id. Ya, ini yang student ini yang disebut dengan subdomainnya itu sendiri kayak gitu ya. Lalu yang kelima yaitu ada HTTP dan HTTPS gitu ya. Nah, HTTP atau HTTPS yaitu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ada HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure kayak gitu. Jadi HTTP itu merupakan protokol komunikasi ya. Nah, protokol komunikasi ini biasanya kan untuk bisa menampilkan ataupun bisa mengambil data atau informasi yang digunakan oleh www kayak gitu. Nah, lantas apa bedanya HTTP dengan HTTPS? Nah, dari namanya pun kalau misalkan HTTP itu tanpa S, S-nya itu secure, berarti dari keamanannya. Jadi kalau yang HTTP itu tidak mempunyai keamanan, sedangkan kalau misalkan yang HTTPS dia mempunyai secure atau keamanannya kayak gitu. Nah, keamanan itu sendiri fungsinya bisa dicontohkan pada salah satu website, misalkan website e-commerce yang mungkin populer saat ini, misalkan di Shopee gitu ya. Misalkan di Shopee. Nah, biasanya kalau misalkan kita buka Shopee nih, nah di sini terdapat HTTPS. Nah, kenapa di Shopee mungkin keamanan perlu diamankan gitu ya? Karena kan di dalam sebuah website e-commerce manapun itu pasti perlu menggunakan keamanan karena ada transaksi pembelian atau transaksi penjualan di situ. Jadi keamanan user yang menggunakannya pun harus diamankan data yang mereka input ataupun mereka dapatkan kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan sebuah web tanpa S, berarti ya dia untuk keamanannya kurang terjamin gitu ya, tidak seperti yang pakai HTTPS kayak gitu. Itulah bedanya HTTP dengan HTTPS secara umumnya. Nah, yang keenam yaitu website.
Nah, website itu adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas kayak gitu. Nah, contoh, nah ini juga termasuk website e-commerce. Terus di sini juga misalkan ada website saya di sini hikmatullah.github.io gitu ya. Oke. Jadi tadi untuk website itu sendiri kan kumpulan halaman pada suatu domain di internet ya yang dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada yang ketujuh yaitu masih nyambung untuk homepage kayak gitu ya. Yang ketujuh yaitu homepage. Homepage itu yaitu halaman pertama yang akan muncul jika suatu situs web diakses gitu ya. Jadi halaman pertama yang muncul kan seperti ini ya ketika pertama diakses. Nah, kalau di sini juga yang ini yang munculnya ketika pertama diakses. Jadi yang misalkan pertama kita muncul dalam suatu web berarti itulah yang dinamakan dengan homepage. Terus yang ke-8 yaitu ada URL kayak gitu ya. Ya, URL ini yaitu Universal Resource Locator gitu ya. Nah, atau biasa disebut dengan alamat websitenya kayak gitu. Jadi URL ini alamat website. Ya, ini alamatnya seperti ini. Dan yang ini misalkan alamatnya seperti ini, nah gitu, seperti ini. Terus yang ke-9 yaitu ada HTML. Nah, HTML singkatan dari Hypertext Markup Language kayak gitu ya. Nah, HTML ini yaitu bahasa pemrograman yang menggunakan tag atau tanda tertentu agar dapat ditafsirkan oleh browser. Nah, jadi yang tampil di sini yaitu merupakan kumpulan beberapa tag atau biasa atau codingan gitu ya, kalau misalkan anak pemrograman bilangnya, atau coding gitu ya. Nah, coding ini, nah tampilan ini yaitu awalnya yaitu dari coding seperti ini kayak gitu ya, dari coding seperti ini. Nah, ini kumpulan dari beberapa tag nih. Jadi untuk membuat web seperti ini ya codingnya itu seperti ini, coding HTML-nya. Nah, ini pun sebenarnya tidak hanya HTML, dibantu dengan JavaScript dan CSS juga kayak gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ya yang ke-10 yaitu ada web hosting. Nah, web hosting ini merupakan layanan online untuk mengonlinekan website atau aplikasi yang tadi kita buat gitu ya. Nah, tadi kan kita misalkan buat sebuah coding untuk membuat website gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita pengen di online kan, jadi bisa dilihat oleh banyak orang secara luas. Nah, kita membutuhkan yang namanya web hosting. Nah, web hosting ini banyak sekali web hosting yang menyediakan jasanya sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin salah satu yang saya ketahui yaitu misalkan web hosting dari niagahoster.co.id misalkan kayak gitu ya. Nah, ini niagahoster.co.id ini dia menyediakan sarana untuk mengonlinekan codingan atau aplikasi web yang sudah kita buat kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang mulai dari harga 10.000 sampai dengan berapa ratus ribu kayak gitu ya untuk mengonlinekan coding yang kita buat kayak gitu biasanya. Nah, mungkin itulah 10 istilah dalam internet yang wajib kita ketahui kayak gitu. So that's all from me and thank you.